Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita masih membahas seputar salat Jumat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum melakukan safar atau perjalanan di hari Jumat. Dan ada dua pandangan masalah ini. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki dibolehkan melakukan perjalanan di hari Jumat. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali makruh kalau dikhawatirkan akan tertinggal Jumat. Makruh melakukan perjalanan di hari Jumat kalau dikhawatirkan tertinggal Jumat. Tapi bisa haram yang sengaja keluar untuk meninggalkan Jumat. Jam 12.30 Jumat, jam 12 dia berangkat ke Banda Aceh. Dan dia tahu bahawa dia akan meninggalkan Jumat. Sengaja dia lakukan itu untuk meninggalkan Jumat. Haram, dosa. Satu-satunya orang yang paling aman dalam semua mazhab, iaitu yang keluar sebelum solat subuh. Dia sudah keluar, artinya dia safar pergi jauh, tapi sudah keluar sebelum solat subuh, sebelum datang waktu subuh. Itu aman. Karena bagi dia itu sama sekali tidak diwajibkan Jumat. Tapi kalau keluar setelah solat subuh, tergantung keadaan. Begitu. Intinya apa? Tidak boleh meninggalkan Jumat dengan safar begitu saja. Baik, lalu kita juga sudah bahas orang-orang yang boleh tidak Jumat. Itu boleh meninggalkan Jumat, yaitu orang-orang yang sakit, yang benar-benar tidak mampu untuk pergi Jumat, atau dia merawat orang sakit yang tidak bisa ditinggalkan, termasuk di sini dokter yang harus mengoperasi atau melakukan tindakan operasi pada pasien pas waktu Jumat yang berhubungan dengan nyawa pasien, maka dibolehkan. Atau orang yang sudah sangat tua atau khawatir kalau pergi Jumat hilang hartanya, atau mendapat ancaman dibunuh, dirampok, macam-macam, dia khawatir itu, maka dia boleh meninggalkan Jumat. Atau ada cuaca yang menyebabkan dia terhalang, hujan lebat, banjir, salju, atau apapun yang menyebabkan dia terhalang, dibolehkan meninggalkan Jumat. Dan gantinya adalah salat duhur. Baik, kita lanjut. Itu sekedar tadi pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Berikutnya, sukutul Jum'ah an hadaril ain illa al-imam indal Hanabilah, iaitu hukum ketika bertemu Jumat dengan hari raya. Apakah masih wajib solat Jumat atau tidak? Jadi pas hari raya jatuh di hari Jumat, pas
baik Idul Fitri maupun Idul Adha, jatuhnya di hari Jumaat. Nah, kenapa ini dibicarakan? Karena tujuan hari Jumaat berkumpul. Ternyata pagi Jumaat itu sudah duluan berkumpul. Sudah salat, sudah dengar khutbah. Apakah gugur salat Jumatnya atau tidak? Itu yang menjadi pembicaraan di kalangan para ulama mujtahid. Nah, ada dua pandangan besar. Jadi kalau bapa dan ibu menemukan perkara ini ditanyakan atau ada pengajian, karena saya lihat ada orang-orang yang sangat ekstrim, boleh saya katakan kadang-kadang membohongi jamaahnya, tidak mengatakan yang sebenarnya dalam tinjauan ilmu. Jadi dia hanya memberitahu apa yang dia yakini saja, tidak mau memberitahu pandangan yang ada tetapi tidak sesuai dengan keinginan dia. Sehingga mohon maaf saya katakan jamaah terbohongi sehingga berubah, keluar dari pengajian itu berubah jadi ekstrim sekali. Lalu mengatakan hana Jumaat. Kalau menyona huruf raya, huruf Jumaat, hana Jumaat, kata dia langsung. Ini karena dibohongi sama ustaznya. Sebenarnya hal begini dilarang. Dalam dunia ilmiah, dunia ilmu, suka tidak suka yang ilmu itu disampaikan. Oh, masalah pilihan nomor 2. Oh, saya lebih cenderungnya ke situ, terserah. Itu tidak mengapa. Yang jangan bohong. Jadi mengatakan enggak ada pandangan yang mengatakan wajib Jumat kalau ada hari raya di hari Jumat. Dia mulai berbohong. Jadi kasih tahu yang sebenarnya. Setelah itu masalah kita mulai mengarahkan. Misal ustaznya mengatakan, menurut saya pandangan yang lebih kuat adalah pandangan fulan. Itu terserah. Itu aman itu. Tapi yang jangan tidak memberitahu yang sebenarnya. Baik. Ada dua pandangan besar, Bapak Ibu, ini saya gabungkan dengan kelengkapan atau kesempurnaan dalam pembahasan dalam kitab yang lain. Ada dua kelompok besar yang menyatakan masalah tentang berkumpulnya hari raya dengan hari Jumat. Pandangan pertama yaitu pandangan dari jumhur ulama. Pandangan dari jumhur ulama selain mazhab Hambali. Jadi nanti pandangan kedua, pandangan mazhab Hambali. Jumhur ulama selain mazhab Hambali itu menyebutkan bahawa kalau hari raya terjadi di hari Jumaat, maka tetap wajib melakukan salat Jumaat. Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan tetap wajib salat Jumaat. Kecuali dalam mazhab Syafi'i iaitu gugur bagi orang-orang yang berada di kemah-kemah, artinya nomaden, orang Badui, orang yang tidak menetap di satu kampung, pindah, bawa kemah semuanya pindah. Orang Arab kan dulu begitu, dari satu tempat pindah rame-rame. Di mana ada air, di situ mereka berkumpul sampai sebulan, 2 bulan, lalu pindah lagi. Bagi mereka itu gugur Jumaat. Kalau bertemu hari raya dan di hari Jumaat. Tapi selain daripada itu, yang tinggal di kota, tinggal di kampung, menetap, tidak gugur Jumaat dengan adanya hari raya di hari Jumaat. Apa dalilnya? Yang pertama ayat Allah surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zaru al-bai'. Ini dalil ini menunjukkan bahawa Allah tidak memisahkan mau bertemu hari raya di hari Jumaat atau tidak. Kalau sudah datang hari Jumaat tetap wajib Jumaat. Jadi keumuman ayat Allah menyuruh kalau datang hari Jumaat tetap wajib.
Itu pertama, dalil pertama. Dalil kedua iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man taraka salasa jum'ah tahawunan, barang siapa meninggalkan Jumaat 3 kali dalam keadaan meremehkan, taba'allah ala qalbih, Allah akan menstempel hatinya, mengunci pintu hatinya. Jadi ini juga keumuman hadis menunjukkan Nabi tidak memperdulikan kalau sempat tinggal Jumaat 3 kali dalam keadaan meremehkan, kapanpun tetap berbahaya bagi nasib kita. Lalu hadis yang lain menyebutkan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin. Jumaat itu wajib bagi setiap muslim illa arba'ah, kecuali 4 orang. Abdun mamluk, iaitu budak, atau imra'ah, atau perempuan, atau sabi, atau anak-anak, atau marid, atau orang sakit. Berarti di situ juga keumuman hadis, selain 4 orang ini, mau hari raya di hari Jumaat, mau bukan, selain 4 orang ini tetap wajib Jumaat. Ini dalil-dalil yang umum dulu. Lalu yang ketiga, jumhur ulama beralasan tetap wajib Jumaat, iaitu karena salat Jumaat dan salat Aid itu salat yang tidak bersangkut paut di antara keduanya. Jadi masing-masing berdiri sendiri. Jadi tidak saling menggugurkan. Tidak ada hubungan antara salat Aid, salat hari raya yang terjadi di hari Jumaat dengan salat Jumaatnya. Tidak ada hubungan. Makanya tidak saling menggugurkan. Ini sama seperti orang bertanya hukum melakukan akikah, hukum melakukan kurban belum diakikah. Ini kan pertanyaan di bulan-bulan yang lalu. Hukum melakukan akikah, hukum melakukan kurban tapi belum diakikahkan, belum berakikah. Ini juga jawaban para ulama, tidak ada hubungan antara kurban dengan akikah. Yang belum akikah bolehkah berkurban? Boleh. Tidak ada hubungan. Begitulah ibaratnya. Jadi jawaban para ulama, jumhur ulama, enggak ada hubungan antara salat hari raya di hari Jumaat dengan salat Jumaat, tidak saling menggugurkan. Kemudian alasan keempat, yang boleh gugur berdasarkan hadis riwayat Bukhari, itu hanya orang Badui yang tinggal di padang pasir. Mereka kebiasaannya berpindah-pindah. Dan ini Nabi, riwayat Imam Bukhari menyebutkan, qala Abu Ubaid summa syahadtu ma'a Utsman bin Affan fakana zalika yaumul Jum'ah. Jadi Abu Ubaid berkata bahwa beliau pernah bersama Utsman bin Affan dan hari itu adalah hari Jumaat. Fa shalla qabla al-khutbah summa khataba. Lalu kemudian beliau salat Aid dan melakukan khutbah sebelum khutbah. Faqal, ya ayuhan nas. Lalu Utsman bin Affan mengatakan, wahai para manusia, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi aidan. Hari ini adalah hari telah berkumpulnya 2 hari raya. Maksudnya hari raya Idul Fitri dan hari raya dalam seminggu adalah hari Jumaat. Jadi kata Utsman, hari ini telah berkumpulnya dua hari raya. Faman ahabba ay yantadhira al-jum'ah min ahli al-awali falyantadhir. Barang siapa yang ingin menunggu untuk melakukan salat Jumaat, silakan menunggu.
Wa man ahabba yarji'a faqad azinat lahu. Barang siapa yang ingin pulang dulu baru nanti balik lagi Jumaat juga dibolehkan. Jadi pulang dulu nanti Jumaat balik lagi juga baru dibolehkan. Illal awali. Jadi disebutkan ini min ahlil awali, kecuali orang yang nomaden. Nomaden tu yang orang-orang Badui tadi. Itu silahkan. Gugur bagi mereka untuk tidak lagi Jumaat. Pulang dari masjid habis salat hari raya, pulang dari tempat salat hari raya, tentu mereka pulang kembali ke padang pasir. Karena gaya hidup mereka begitu. Apakah mereka wajib kembali untuk melakukan Jumaat? Tidak wajib. Jadi yang gugur cuma untuk mereka, sedangkan yang lain tetap wajib Jumaat. Ini pandangan jumhur ulama. Yang berbeda adalah pandangan mazhab Hambali. Jadi hanya mazhab Hambali yang berbeda. Menurut mazhab Hambali, waqala al-Hanabilah, kama tasqutul jum'ah an zawil a'zar awil ashghal kama ridan wa nahwi tasqutu amman hadara al-'aid ma'al imam in ittafaqa 'aid fi yaumil jum'ah isqatu hudur. Kata mazhab Hambali, sebagaimana gugurnya Jumaat kepada orang yang uzur dan orang yang ditimpa kesibukan seperti sakit, disibukkan dengan sakitnya atau macam-macam uzur, maka begitu pula gugurnya Jumaat bagi orang yang hari itu bertemu al-'aid in ittafaqa 'aid fi yaumil jum'ah, yaitu ketika bertemunya hari raya di hari Jumaat. Illal imam, kecuali imam yang ditunjuk, dia tidak gugur Jumaatnya. Tapi bagi makmum gugur Jumaat, artinya tidak wajib Jumaat kalau bertemu hari raya di hari Jumaat. Imam tetap wajib hadir. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada orang-orang yang pergi Jumaat lalu tidak ada imam. Jadi khusus bagi imam dalam mazhab Hambali tetap wajib. Tapi makmum siapa saja tidak wajib pergi Jumaat kalau bertemu hari raya di hari Jumaat. Dalilnya hadis Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan man syaa'a ayyujammi' falyujammi'. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, barang siapa yang ingin mengumpulkan maka silahkan kumpulkan. Ini maksud Nabi. Kalau bertemunya hari raya dengan hari Jumaat, yang ingin mengumpulkan Jumaat maksudnya dia cukup sekali saja salat di hari raya itu, tidak lagi pergi Jumaat, maka silahkan, kata Nabi. Lalu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berkata, ijtama'a fi yaumikum hadza 'aidan. Hari ini telah bertemu dua hari raya, yaitu maksudnya hari raya Aid dan hari raya dalam seminggu, yaitu hari Jumaat. Rasulullah mengatakan hari ini telah berkumpulnya dua hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu. Barang siapa yang ingin salat Jumaat, silakan salat, dia dapat pahala. Wa inna mujammi'un. Barang siapa yang ingin mengumpulkan, artinya cuma sekali salat, tidak lagi salat Jumaat, hanya sekali, maka itu pun diperbolehkan. Lalu kemudian alasan berikutnya, li'anna al-jum'ah innama zadat 'anid dhuhri bil khutbah wa qad hasala sima'uha fil 'aid. Hari Jumaat itu, salat Jumaat itu adalah pengganti salat zuhur. Ini dalam mazhab Hambali, pengganti salat zuhur yang diwajibkan khutbah, dan itu sudah terjadi di waktu salat Aid.
Artinya khutbah sudah ada di waktu salat Aid. Maka dibolehkan bagi orang untuk meninggalkan khutbah yang kedua. Artinya enggak wajib lagi mendengarkan khutbah hari Jumaat. Artinya tidak wajib solat Jumaat. Boleh pergi, boleh tidak. Ya. Nah, ini pandangan mazhab Hambali. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, hadis hasan, Zaid bin Arqam pernah menyatakan begini, asyhadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidaini, aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dua hari raya. Ijtama'a fi yaum, itu dua hari raya berkumpul dalam satu hari. Maksudnya Idul Fitri atau Idul Adha bertemu dengan hari Jumat. Lalu kemudian Zaid ditanya oleh Muawiyah, "Fa kaifa sana'a?" Bagaimana tindakan Rasulullah di hari itu? Rasulullah di hari itu apa yang dilakukan? Apakah salat Jumatnya lagi atau tidak? Qala, Zaid berkata, "Shalla al-Aid." Rasulullah pertama salat Aid, summa rakhasa fil Jum'ah. Lalu beliau meringankan pada waktu salat Jumat. Maksudnya beliau sudah hadir untuk salat Aid, lalu kemudian beliau meringankan urusan untuk salat Jumat. Faqal, dengan berkata, "Man syaa'a ayusalli falyusalli." Barang siapa yang mau sambung, bukan sambung, barang siapa yang nanti ingin salat Jumat lagi, silakan salat. Nah, jadi bahasa Nabi ini menunjukkan Nabi tidak mewajibkan lagi untuk salat di hari Jumat kalau bertemu hari raya dengan hari Jumat. Jadi ada dua pandangan masalah ini, tetapi jumhur ulama mengatakan tetap wajib. Kalau saya ditanya, tentu berdasarkan keumuman wajibnya salat Jumat, maka saya akan mengatakan tetap wajib Jumat. Ya, tetap wajib Jumat. Walaupun ada dalil-dalil yang membolehkan, tetapi bahasa-bahasa Nabi dan bahasa Allah dalam Al-Quran itu menunjukkan Jumat tidak boleh ditinggalkan walaupun bertemu dengan hari raya. Namun bagi mereka yang meyakini dengan mazhab Hambali, maka tidak mengapa untuk tidak lagi melakukan Jumat. Namun tadi dalam mazhab Hambali, yang imam tetap disuruh pergi untuk menegakkan solat Jumat, karena dikhawatirkan ada makmum yang datang untuk melakukan solat Jumat. Nah, begitu tentang hukum kalau bertemu hari raya di hari Jumat. Nah, jadi paling kurang Pak, kita bisa tahu ternyata begitu pandangan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Saya pernah dengar langsung berapa tahun yang lalu yang hari salat, yang hari raya bertemu di hari Jumat. Apa 3 atau 4 tahun yang lalu itu. Lupa saya. Itu bertemu hari raya di hari Jumat. Nah, kebetulan saya salat satu masjid, bukan khatib, ada khatib di hari itu. Khatib ni langsung dengan tegasnya mengatakan, di khutbah Jumatnya, dia mengatakan, kalau bapa-bapa mendengarkan ada yang mengatakan boleh tidak salat Jumat di hari Jumat, itu bohong. Katanya bohong, itu dusta. Tidak ada itu. Tetap wajib Jumat. Ini bahasa ini juga menunjukkan dia pembohong. Karena ada pandangan yang lain yang mengatakan gugur Jumat. Kenapa dia tidak merubah bahasanya dengan mengatakan ada, cuma kita lebih baik tetap tegakkan Jumat. Bagi kita tetap wajib
Jumat. Jadi orang dengarnya pun berlapang dada dengan perbedaan. Ini gara-gara model-model ceramah kayak gini. Ketika ada saudara kita enggak Jumat, kita tanya, ketika pulang Jumat, kita tanya, kenapa enggak salat Jumat? Bagi kami enggak ada lagi, boleh enggak salat Jumat? Itu langsung timbul kebencian. Ujung-ujungnya kita akan nuduh, lalu kemudian kita mulai melakukan tindakan-tindakan, paling kurang mengisolasinya. Itu bukan orang kita, nyan kena urang tanyo, nyan. Urang tiblah. Nyan urang tiblah, kata dia. Ini akibat apa? Akibat dunia doktrinisasi dari orang-orang yang tidak berkata jujur. Nah, sekali lagi, dalam dunia fikih, berbeda pandangan, kasih tahu. Ada pandangan itu, tapi yang lebih kuat, atau menurut kita, tetap wajib, itu aman. Begitulah orang seharusnya dibina. Sehingga tidak mudah-mudah bermusuhan dengan saudaranya. Itu urusan khilafiyah. Tapi memutuskan silaturahim dengan saudara, haram. Kita hari ini mengira, memutuskan, membenci, memutuskan rahim dengan sesama mukmin gara-gara urusan khilafiyah, kita pikir bagus. Kita usir, kita bakar masjidnya, kita pukul, kita pikir bagus. Padahal urusannya urusan khilafiyah. Ini kenapa kita terjadi begini? Karena pendidikan yang dibangun ya, menimbulkan kebencian. Jadi dari kecil kita mengaji itu digodok untuk benci. Benci sama orang yang tidak kunut. Yang tidak kunut mendidik benci kepada orang yang kunut contohnya. Itu gara-gara itulah. Terekam di hati, ada musuh di antara kita. Kan bodoh sekali gaya berfikir seperti itu. Jadi jemaah melakukan Allah, buang jauh-jauh sifat itu. Kalaupun tidak cocok, ambil yang cocok dengan kita. Aman posisi kita, tidak dosa, tidak berdosa untuk melanjutkan permusuhan. Baik, itu sudah selesai masalah itu. Berapa menit lagi? 15. Baik, satu masalah lagi 5 menit. Ya. Berikutnya adalah tentang tata cara, tentang syarat-syarat sah Jumat. Ini syarat-syarat sah Jumat ini ada beberapa syarat, namun berbeza-beza di setiap mazhab jumlahnya. Baik. Di antara syarat-syarat yang paling kuat dan banyak disepakati, syarat pertama, syarat sah Jumat, iaitu waktu duhri. Sudah masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur di sisi jumhur ulama adalah kewajiban, adalah syarat sah melakukan Jumat. Wala tasihu ba'dah. Menurut jumhur ulama tidak sah melakukan Jumat kalau sudah habis waktu duhur. Wala taqdi Jum'ah, dan Jumat tidak bisa diqadha. Maksudnya sudah habis waktu duhur, masuk waktu asar. Lalu kita mengqadha Jumat setelah asar. Buat Jumat dengan niat qadha. Enggak ada Jumat yang bisa diqadha. Sudah? Falau dhaqal waqt ahramu bid-duhur. Kalau seandainya pun sempit sekali waktu, maka mereka melakukan takbiratul ihram untuk melakukan salat duhur. Kalau sudah sedikit lagi waktu, hampir keluar waktu, maka mereka melakukan takbiratul ihram lalu melakukan salat duhur. Seandainya enggak cukup waktu untuk melakukan Jumat, khutbah belum, salat belum. Wala tasihul jumhur ghairal hanabilah qablahu. Juga tidak sah Jumat bagi yang melakukan Jumat sebelum waktunya, sebelum masuk waktu duhur. Enggak sah sebelum masuk waktu, tidak sah sesudah masuk waktu. Ya. Jadi harus berada di dalam waktu duhur. Itu semua muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salatil Jum'ah idza zalat asy-syam. Itu semua berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan salat Jumat setelah tergelincirnya matahari. Itu maksudnya masuk waktu duhur, dan itu berdasarkan perkataan
Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'ah hina tamilu asy-syam. Rasulullah itu melakukan salat Jumat ketika sudah tergelincir matahari, iaitu sudah masuk waktu zuhur. Wa ala zalika jarral khulafa ar-rasyidun faman ba'dahum. Begitulah yang dilakukan oleh khulafa rasyidin, iaitu 4 sahabat, di bawah pimpinan 4 sahabat. Nah, itu menurut pandangan jumhur ulama. Namun ternyata, nah ini pengetahuan, Pak. Ternyata yang selama ini kita tidak tahu, ternyata ada mazhab yang mengatakan boleh melakukan Jumat sebelum waktu zuhur, yaitu mazhab Hambali. Wa qala al-Hanabilah, menurut mazhab Hambali, yajuzu ada al-jum'ah qabla zawal, dibolehkan melakukan salat Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Wa awalu waqtiha awalu waktu salatil Aid, boleh lakukan Jumat seperti awal masuk waktu salat hari raya. Hari raya itu kan setelah matahari naik, masuk waktu duha pertama, itu sudah boleh salat hari raya. Jadi menurut mazhab Hambali boleh melakukan salat Jumat dari mulai awal waktu salat hari raya, walaupun sebelum zuhur. Tentu seorang ulama besar seperti ini tidak sembarangan berani mengatakan sebuah hukum. Dan beliau berdalil, mazhab Hambali berdalil, yaitu dari hadis Abdullah bin Saidan As-Sullami. Beliau berkata, syahidtul Jum'ah ma'a Abi Bakar. Aku pernah melakukan salat Jumat bersama Abu Bakar. Maksudnya di zaman Abu Bakar. Fakanat khutbatuhu wa salatuhu qabla nisfin nahar. Dan pada waktu itu, di masa Abu Bakar, khutbah dan salat itu sebelum masuk waktu zuhur. Qabla nisfin nahar, sebelum masuknya waktu pertengahan hari. Belum masuk waktu zuhur. Summa syahadtuha ma'a Umar. Lalu aku pernah juga salat Jumat di masa Umar. Itu maksudnya bersama Umar dan di masa Umar bin Khattab. Fakanat salatuhu wa khutbatuhu ila an aqula intasafan nahar. Khutbah dan salatnya itu terjadi sebelum intasafan nahar, sebelum pertengahan siang. Ya, maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Summa syahadtuha ma'a Utsman. Begitu juga aku pernah salat di masa Utsman bin Affan. Fakanat salatuhu wa khutbatuhu ila an aqula zalan nahar. Jadi hampir sama, bunyinya sama. Fama ra'aitu ahadan 'aba zalika wala unkiruhu wala ankarahu. Tidak ada orang yang mengingkari dan mengaibkan salat Jumatnya mereka yang mereka lakukan sebelum zuhur. Nah, ini hadis dari Daruqutni dan Ahmad, juga disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Jabir dan Sa'id dan Muawiyah. Annahum saluha qabla zawal. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id dan Muawiyah, mereka menyebutkan semua sahabat itu di masanya pernah melakukan salat Jumat qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Nah, wa taf'alu qabla zawal jawazan aw rukhsah wa tajibu bizawal. Jadi kesimpulannya dalam mazhab Hambali, melakukan sebelum zuhur itu rukhsah, keringanan, maksudnya dibolehkan. Tetapi yang wajib adalah ketika masuk waktu zuhur. Jadi mazhab ini juga ingin mengatakan masuk waktu zuhur itu yang wajib, tetapi boleh dilakukan sebelum zuhur. Wa fi'luha ba'da zawal afdalu. Tapi melakukan setelah masuk waktu zuhur itu lebih afdal. Berdasarkan hadis dari Salamah bin Al-Aqwa', qal kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syam summa narji' nattabi'ul fai'. Kami dulu di masa Rasulullah pernah melakukan Jumat ketika sudah tergelincir matahari. Jadi maksudnya pilihan Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali,
paling bagus ya sudah masuk waktu zuhur. Cuma tidak terlarang kalau ingin melakukannya sebelum waktu zuhur. Dan ini hanya mazhab Hambali, Pak, yang mengatakan ini. Ini jangan salah-salah bawa pulang dari pengajian. Ini takut ada yang pulang pengajian lalu mengatakan rupanya boleh Jumaat sebelum zuhur. Kakaru. Padahal ini pandangan mazhab Hambali. Makanya harus betul-betul dipisah. Kadang-kadang ada orang yang lain disebut dalam pengajian, lain yang dia bawa keluar pengajian. Sehingga ributnya orang gara-gara orang ini. Kalau dalam hadis, gara-gara dia, hadisnya jadi hadis dhaif. Gara-gara model salah menyampaikan. Nah, kalau begitu, kita tahu bahwa jumhur ulama mewajibkan harus masuk waktu zuhur, baru boleh melakukan Jumat. Imam Hambali, mazhab Hambali mengatakan, sebaiknya setelah masuk waktu zuhur, tetapi boleh melakukannya sebelum masuk waktu zuhur. Baik, itu dulu syarat pertama yang perlu kita ketahui. Demikian kita sambung insya-Allah sedikit-sedikit kita sempurnakan pemahaman kita. Di pertemuan yang akan datang insya-Allah kita sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.